Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi negosiasi. Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Pertama, Wibi Darmawan, NPM 0216. Muhammad Farandal Fikri, NPM 0001. Zelda Dianing Aprilia, NPM 0013. Renti Safitri, NPM 0053. Ya, yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian negosiasi. Menurut Oliver, pengertian negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Ya, intinya itu kalau negosiasi itu seperti ada kedua belah pihak yang ingin mendapatkan suatu barang. Nah, cara mendapatkan suatu barang itu adalah saling tawar-menawar supaya bisa menjadi kesepakatan secara bersama. Nah, yaitu untuk mendapatkan suatu kesepakatan kedua belah pihak ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu persiapan yang cermat. Yang kedua, presentasi dan evaluasi. Yang ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan keempat, pendekatan yang logis. Nah, setelah yang pertama itu ada pengertian negosiasi, yang lanjut yang kedua yaitu proses bernegosiasi. Ya, dalam proses negosiasi ini harus ada persiapan yang baik sebelum melangkah untuk bernegosiasi, karena ini adalah salah satu kunci sukses bernegosiasi. Persiapan yang asal-asalan atau terburu-buru itu biasanya akan mengakibatkan fatal dan tidak memperoleh hasil yang optimal. Nah, tahap yang selanjutnya itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan yaitu adalah di dalam tahap ini negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran, memutuskan strategi, dan memperjelas proses negosiasi. Yang pertama itu sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Dan yang kedua yaitu strategi bernegosiasi. Strategi yang komponen kedua adalah strategi negosiasi, yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Memang diperlukan strategi yang tepat, yaitu ada beberapa strategi, yaitu strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan strategi analisis. Strategi korporatif yaitu yang pertama sasaran mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, memakai semboyan saling menguntungkan. Yang ketiga, mempercayai pihak lawan. Yang selanjutnya ada strategi kompetitif, yaitu sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan. Yang kedua, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Ketiga, menuntut sebuah konsensi. Dan yang terakhir adalah strategi analisis, mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah. Yang kedua adalah berusaha kreatif, yaitu kreatif itu ya bagaimana mungkin harus bisa mempunyai ide-ide mendadak, yang ide-ide baru yang memang sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah membuat alasan yang rasional. Ya, dalam strategi analisis ini kita pasti akan dihadapkan ada beberapa masalah. Nah, dalam masalah itu pasti kita juga harus mempunyai analisis atau pendapat atau alasan yang rasional, itu adalah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah proses negosiasi. Komponen ketiga adalah proses negosiasi. Sebelum mencapai sasaran yang telah Anda tentukan sebelumnya, perlu diketahui bahwa dalam setiap negosiasi sangat diperlukan namanya proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak. Proses negosiasi ini adalah proses tawar-menawar yang diharapkan menghasilkan sebuah kesepakatan. Tahap pertama yaitu persiapan, merupakan tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim negosiasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wibi. Tahap kedua yaitu kontak pertama, merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Nah, mereka itu saling berusaha untuk memperoleh informasi yang
selengkapnya demi kepentingan mereka sendiri. Dan pada tahap ini, proses negosiasi akan memunculkan kesan pertama, yaitu hati-hati dan waspada terhadap kesan pertama tersebut. Tahap penilaian mulai berlangsung di antara para negosiasi tersebut. Yang tahap ketiga yaitu konfrontasi, yaitu merupakan tahap saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Nah, misal di kedua belah pihak itu mereka saling bernegosiasi dan juga saling berargumentasi dalam proses negosiasi tersebut. Tahap keempat itu konsiliasi, yaitu merupakan tahap untuk saling melakukan proses tawar-menawar. Nah, dari pihak lawan itu merespon tawaran Anda. Proses ini diperlukan untuk memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak tersebut. Tahap kelima yaitu solusi merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Para negosiator mulai menemukan titik-titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Seperti itu. Tahap keenam yaitu pasca negosiasi, yaitu ini merupakan tahap konsolidasi bagi kedua belah pihak. Nah, maka dari masing-masing itu benar-benar memiliki komitmen atas segala apa yang disepakati secara bersama-sama. Pada tahapan proses negosiasi yang tersulit dalam menerjemahkan kesepakatan ke dalam suatu tindakan yang real. Seperti itu. Tahap implementasi. Tahap implementasi itu merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Nah, oleh karena itu, pada tahapan ini bukan lagi sebagai wacana, pemikiran atau ide lagi, akan tetapi sudah berada di tahap perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Nah, implementasi itu memiliki beberapa komponen yang penting, antara lain itu taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Nah, berikut ini ada beberapa taktik negosiasi yang sering digunakan dalam praktek bernegosiasi, antara lain taktik cara Anda. Apa sih yang maksud dengan taktik cara Anda di sini? Yaitu Anda mengetahui tujuan yang ingin dicapai, Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya pada Andalah yang benar. Andalah yang berinisiatif dan mempertahankannya. Anda juga yang mengendalikan proses negosiasi dan Anda terus menekan. Yang kedua itu adanya taktik bekerja sama. Nah, pada taktik bekerja sama ini itu menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Dan Andalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif, bukan proaktif. Siap bekerja sama jika proposal pihak lawan sejalan dengan sasaran Anda. Yang ketiga ada taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini itu merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Nah, pada tahap ini Anda tetap bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Taktik ini dilakukan karena Anda ingin mempertimbangkan sesuatu. Salah satunya trik untuk mengulur waktu, upaya untuk membuat pihak lawan gugup atau grogi, dan Anda percaya inilah saatnya untuk menilai secara prospektif. Taktik melangkah ke tujuan lain. Pada taktik ini itu menuntut Andalah yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Dan Andalah yang memang mencoba untuk menghindar dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Lanjut tahap peninjauan negosiasi. Nah, pada tahap peninjauan negosiasi ini yaitu tahapan setelah berlangsungnya proses negosiasi.
Tahapan ini itu mempunyai arti yang sangat penting bagi seorang negosiator dan meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Di dalam bernegosiasi kita juga harus mempunyai sebuah keterampilan. Yang pertama, persiapan. Persiapan ini adalah salah satu kunci dari sukses bernegosiasi. Kenapa? Karena ketika kita ingin bernegosiasi dengan pihak lain, maka kita harus mempunyai persiapan yang sangat baik agar bisa memperoleh hasil bernegosiasi memuaskan terhadap kedua belah pihak atau seperti itu. Yang kedua itu memulai negosiasi. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam memulai bernegosiasi, antara lain memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, merumuskan tawaran atau posisi pembuka, menghadapi konflik, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan, mendengarkan, peringatan, mencapai kesepakatan dengan lebih cepat. Yang ketiga adanya strategi dan teknik. Ini dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Yang keempat itu kompromi. Kompromi itu melibatkan kedua belah pihak untuk berupaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu bernegosiasi. Yang kelima, menghindari kesalahan taktis. Nah, agar negosiasi itu sukses, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam melakukan negosiasi, antara lain mengajukan permintaan awal yang tidak logis, membuat konsesi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, bernegosiasi saat terkejut, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, takut diam, marah, tidak menuliskan hasil negosiasi, bernegosiasi pada saat lelah, mengecewakan bos Anda, dan memaksakan bernegosiasi. Yang keenam itu ada persiapan yang baik. Nah, dalam persiapan baik ini itu tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasi, maka semakin banyak persiapan yang harus dilakukan. Dan lakukanlah identifikasi pada tahap persiapan atas hal-hal berikut. Antara lain kemungkinan pihak lawan membuka pernyataan dan posisi, bagaimana Anda bergerak dari posisi pihak lawan menuju aspirasi Anda, masalah potensial, rintangan, kesempatan, kebutuhan dan pilihan yang dimiliki lawan Anda. Terus berlatih. Berarti bernegosiasi itu merupakan kunci dari percaya diri. Hal itu dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecil masalah dan kesulitan yang akan muncul. Nah, cobalah rinci bagaimana Anda berlatih, pendekatan apa yang Anda gunakan, pernyataan kunci apa yang akan Anda sampaikan, dan bagaimana Anda merespons pernyataan pihak lawan Anda. Seperti itu. Keterampilan negosiasi konvensional. Definisinya nomor 1, menggunakan pertanyaan terbuka. Keuntungannya adalah sangat efektif untuk mengumpulkan informasi dari pihak lawan, memperjelas posisi, dan memfokuskan diskusi. Kerugiannya dapat dianggap sebagai ancaman oleh negosiator lawan. Definisi yang kedua, menafsirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata Anda sendiri. Keuntungannya memampukan Anda untuk 1. Menunjukkan minat, 2. Memeriksa pengertian Anda tentang perkataan pihak lawan, yang ketiga mengulur waktu menyiapkan jawaban Anda, yang keempat memberi kesempatan kepada lawan untuk menambahkan sesuatu. Kerugiannya dapat memperlambat proses negosiasi
dan memberi kesan bahwa Anda tidak terlibat aktif dapat membuat frustasi. Definisi yang ketiga, diam setelah sesuatu pertanyaan atau tepat setelah suatu pernyataan dibuat oleh pihak lawan. Keuntungannya sangat baik diterapkan oleh negosiator. Anda memaksa pihak lawan untuk berbagi lebih banyak informasi dengan Anda. Kerugiannya dapat dianggap menyinggung, sehingga memancing reaksi negatif dari kecemasan. Menyimpulkan dari waktu ke waktu untuk mencatat poin-poin penting yang tersamar selama negosiasi. Keuntungannya dapat digunakan dengan berbagai titik pandang untuk mengukur kemajuan negosiasi dan mengembangkan kesepakatan terdahulu. Kerugiannya, hal ini akan memaksa Anda untuk kembali ke poin-poin tertentu yang tidak perlu Anda tutupi lagi. Definisi nomor 5, menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan keragangan dan membentuk rasa percaya. Kerugiannya terlibat dengan dimensi kemanusiaan dalam negosiasi. Hal ini tidak boleh diremehkan. Kerugiannya itu Anda tahu dari mana memulainya, tetapi tidak pernah tahu kapan akan selesai. Keterampilan negosiasi non-konvensional. Definisi nomor 1, menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang pertanyaan atau kesimpulan yang salah. Keuntungannya, negosiator lawan terpaksa memperjelas posisinya dan menambahkan beberapa informasi. Ada kerugiannya, yaitu dapat menyebabkan ambiguitas dan frustasi. Yang kedua, definisinya membesar-besarkan apa yang dikatakan negosiator lawan. Kata-kata yang digunakan adalah selalu, tidak pernah, tidak mungkin, tak seorang pun, semua orang, sangat. Keuntungannya sangat baik untuk menempati lebih dahulu posisi ekstrim yang Anda tahu diincar pihak lawan. Kerugiannya, jika digunakan dengan cara curang halus, keterampilan ini akan tampak seperti manipulasi murni dan menciptakan jalan buntu. Definisi nomor 3, gerakan yang tak terduga. Anda mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sedang didiskusikan. Anda beralih ke hal lain tanpa diduga. Keuntungannya, menciptakan efek kejutan yang ada pada akhirnya akan menguntungkan Anda. Kerugiannya berbahaya, mungkin saja pernah berhasil, tetapi dapat menimbulkan penolakan dari sikap agresif. Definisi nomor 4, bersikap kasar menggunakan ejekan yang mengorbankan negosiator lawan. Keuntungannya dapat memicu reaksi yang emosional dari perilaku ofensif. Kerugiannya, pihak lawan mungkin akan meninggalkan Anda begitu saja. Definisi nomor 5, menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan atau terlalu banyak informasi. Keuntungannya, negosiator harus memahami, menimbang, dan memutuskan bagaimana menggunakan informasi tersebut. Kerugiannya, kebebasan dengan keterampilan ini tergantung pada kapasitas pihak lawan untuk menyerap informasi, dapat menimbulkan kecurangan. Menggambarkan posisi Anda harus mengendalikan apa yang seharusnya lakukan dan jangan terpengaruh oleh pihak lawan Anda. Berikan umpan pertanyaan yang memungkinkan pihak lawan terus berbicara tentang apa dan bagaimana posisi dia dalam bernegosiasi. Jangan membuat suatu usulan. Jika pihak lawan mengisyaratkan tidak membuat suatu usulan ataupun proposal, saatnya bagi Anda untuk mengusulkannya. Penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara yang baik. Namun, negosiasi tidak dapat dilepaskan oleh proses penawaran.
persetujuan. Sasaran dari bernegosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Suatu kecepatan tidak hanya terbatas pada akhir dari kesepakatan. Proses negosiasi yang baik harus mampu menghasilkan keputusan yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, untuk mencapai suatu kesepakatan yang baik atau efektif bagi kedua belah pihak, Anda perlu memahami dengan sebaik-baiknya apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak lawan. Menurut Martok dan Ehrenberg, ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan. Antara lain, yang pertama, merasa nyaman akan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak merasa dibohongi. Yang ketiga, sekutu yang kekal. Yang keempat, mengetahui dan memahami lebih banyak. Yang kelima, menyelesaikan posisi tanpa harus bekerja terlalu keras. Yang keenam, uang, barang, dan pelayanan yang bagus. Yang ketujuh, diperlakukan dengan ramah atau artinya didengarkan. Yang kedelapan, disenangi. Yang kesembilan, komunikasi yang jelas. Dan yang terakhir, ramah, artinya didengarkan atau mengenal kemampuan dan usahanya dari Anda, bos dan rekan kerjanya. Selanjutnya ada tipe negosiator. Yang pertama ada negosiator curang. Anda harus hati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang. Karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Bahkan bukanlah mustahil dapat menghalalkan segala cara. Yang penting baginya adalah dapat memenangkan negosiasinya. Yang kedua ada negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan mengetahui apa yang sedang dinegosiasikan dan mengetahui bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah ia mengetahui banyak hal tentang lawan negosiasinya. Yang ketiga ada negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang dilakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang dapat keluar sebagai pemenang. Yang penting baginya tidak ada pemenang dalam negosiasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi negosiator macam ini, Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pihak lawan yang bodoh atau pura-pura bodoh tersebut. Yang terakhir ada negosiator naif. Bagaimana dengan negosiator naif? Pada umumnya, ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, ia bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak lawan negosiasinya. Dengan seorang negosiator yang naif, pihak lawan jelas dapat menang dengan mudah. Namun, pihak lawan sebaiknya tetap harus lebih berhati-hati, karena bukan tidak mungkin ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak lawan negosiasinya.